Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enas Batu Karomah dari Prodi Pendidikan Agama Islam IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 9321092219. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Saya akan menjelaskan 4 poin yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai definisi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga, batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Poin pertama, definisi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang baik pikiran maupun tenaga dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, mengevaluasi dan memperoleh manfaat dari program tersebut. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu baik yang kecil maupun yang besar terikat pada satuan adat istiadat, kebiasaan atau hukum dan hidup dalam kebersamaan. Sehingga partisipasi masyarakat mempunyai arti keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti ide, saran, pendapat, dana, gagasan, keterampilan, dan juga jasa. Sedangkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan di tempat mereka sendiri. Dalam hal ini, masyarakat sendirilah yang aktif memikirkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan masyarakatnya. Masyarakat dapat memberikan respon positif dalam arti mendukung atau memberi masukan terhadap program atau kebijakan tersebut, tetapi masyarakat juga dapat menolak kebijakan atau program tersebut. Lanjut, poin yang kedua, urgensi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dinilai sangat penting karena merupakan salah satu realisasi dari esensi demokrasi berkeadilan. Ada beberapa alasan perlunya partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama yaitu kebijakan pendidikan sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan. Di negara-negara demokrasi meyakini bahwa pemerintahan itu dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang ada di negaranya termasuk dengan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di negara demokrasi itu. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan bukanlah suatu hal yang baru lagi. Yang kedua yaitu kebijakan pendidikan berfungsi untuk memecahkan masalah. Selain alasan demokrasi, kebijakan pendidikan secara konkret dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dalam bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah-masalahnya, bahkan banyak mengetahui bagaimana cara-cara memecahkan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan memperkukuh pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana formal. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat merupakan bagian dari objek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh negara
merupakan salah satu wujud dari implementasi kebijakan yang diformulasikan. Hal-hal yang dibangun tidak hanya masalah fisik dan mental, tetapi juga pembangunan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat termasuk bagian atau objek dari pembangunan itu sendiri. Yang keempat yaitu masyarakat sebagai modal dasar pembangunan. Masyarakat yang dipandang sebagai modal dasar pembangunan jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di negaranya, termasuk dengan kebijakan pendidikan, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal besar pembangunan. Yang terakhir yaitu kebijakan dianggap masyarakat sebagai miliknya. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, tetapi juga dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijakan ini, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk dalam kebijakan-kebijakan pendidikan. Poin ketiga yaitu batasan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Di sini saya akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu batasan kebijakan pendidikan, yang kedua yaitu peran masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Yang pertama, batasan kebijakan pendidikan. Pembahasan yang terarah dan memiliki titik temu yang tepat membutuhkan suatu batasan-batasan demi menghindari pembahasan yang melebar dan sia-sia. Maka terlebih dahulu dipahami bagaimana konsep kebijakan itu. Kebijakan pada umumnya adalah pedoman untuk menuju tujuan yang terarah. Kebijakan berasal murni dari pertimbangan akal manusia, sekalipun demikian tentu manusia yang lebih dominan dalam pemilihan opsi-opsi kebijakan. Karena dalam pemutusannya terdapat penekanan kebijaksanaan dari faktor emosial dan irasional. Bukan berarti kebijakan tidak rasional, akan tetapi mungkin saja pada saat itu rasional belum tercapai atau merupakan intuisi. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu. Kedua, peran masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam lingkup masyarakat kecil maupun dalam skala yang lebih luas, sebenarnya sudah ada sejak dahulu yang tercermin dalam berbagai bentuk dan ekspresi di masyarakat. Dasar hukum bagi pelaksanaan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pendidikan nasional sangat penting, mengingat pemerintah tidak akan sanggup menyelenggarakan pendidikan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sektor pendidikan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya memegang peranan penting. Seperti di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 ayat 1 dan 2 menyebutkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, yaitu peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi, profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Selanjutnya yaitu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber,
pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama yaitu partisipasi finansial. Partisipasi ini berupa dukungan dana sesuai dengan kekuatan dan kemampuan masyarakat, termasuk juga orang tua secara kolektif dapat mendukung dana yang diperlukan sekolah yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk keberhasilan pendidikan. Kedua, partisipasi material. Partisipasi ini diwujudkan dengan sumbangan bahan-bahan yang berkenaan dengan material bangunan untuk penyempurnaan bangunan ruang dan tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu partisipasi akademik. Kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik yang lebih berkualitas. Dukungan dapat diwujudkan dengan dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing belajar anak di rumah. Selain itu, banyak lembaga-lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan yang dapat memberikan kesempatan untuk praktek atau magang. Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan secara nyata kepada peserta didik. Yang keempat yaitu partisipasi kultural. Perhatian masyarakat terhadap terpeliharanya nilai kultural dan moral yang terdapat di lingkungan sekitar sekolah, sehingga sekolah mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kelima yaitu partisipasi evaluatif. Partisipasi ini yaitu keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kinerja lembaga pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditujukan untuk terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya tanggung jawab bersama dalam pendidikan. Terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak yang berkepentingan dengan pendidikan. Selain itu juga untuk meningkatkan kinerja sekolah atau madrasah yang berarti pula meningkatkan produktivitas, kesempatan memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para pelaksana pendidikan. Poin terakhir dalam pembahasan kali ini yaitu upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, sekolah perlu memberdayakan masyarakat dan lingkungan secara optimal. Hal ini dianggap penting karena sekolah sebagai elemen pendidikan yang lebih sempit memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program-program yang relevan sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program-program tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan ini bisa menjadi lebih baik atau mengalami peningkatan. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Menumbuhkan hubungan dengan masyarakat adalah saling memberikan kepuasan. Salah satu jalan penting untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah dengan menetapkan komunikasi yang efektif. Kedua yaitu melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Di sini sekolah harus memperkenalkan program-program dan kegiatan yang ada di sekolah kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengenal dan dapat membantu program-program tersebut.
Selain itu, hal ini dilakukan agar hubungan masyarakat dan sekolah menjadi lebih erat. Yang ketiga yaitu mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Masyarakat perlu terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Dalam hal ini tentu sekolah harus transparan dalam hal kurikulum pembelajaran sekolah dan juga tentang biaya penyelenggaraan sekolah. Demikian penjelasan dari saya mengenai partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.